Kalian semua pasti tahu sama makanan yang satu ini, yaitu soto. Kali ini ada sangkut pautnya dengan makanan yang satu ini. Setelah menghabisi dan mutilasi istrinya, pria ini tetap berjualan soto seperti biasanya. Mau tahu cerita lengkapnya? Mari kita bahas di kasus kali ini. Semuanya diawali dengan pria bernama Benget Situmorang atau kita panggil aja namanya Impus. Impus adalah seorang pria berasal dari Ambarita, Samosir, Sumatera Utara. Dia lahir pada 7 Maret 1997. Kebanyakan orang-orang yang ada di kampung biasanya banyak yang mau merantau. Sama halnya dengan Pak Impus ini. Pak Impus ini memutuskan untuk merantau ke Jakarta. Di Jakarta, Pak Impus memiliki pekerjaan sebagai seorang sopir Metro Mini 66 zaman dulu ya, jurusan Blok M ke Manggisan. Setelah sekian lama bekerja sebagai sopir Metro Mini, Pak Impus ini bertemulah dengan seorang wanita yang bernama Rohini. Mereka berdua berkenalanlah di dalam Metro Mini. Lama-kelamaan, cinta pun tumbuh. Karena kedekatan inilah, pada tanggal 27 November tahun 2000, mereka akhirnya menikah. Setelah menikah, mereka dikaruniai 2 orang anak. Awalnya, pernikahan mereka baik-baik saja. Namun, pada suatu hari, Impus ini bisa dikatakan sebagai seorang pria yang tidak bisa setia. Atau karena tidak puas dengan satu perempuan saja. Akhirnya, ia mencari satu perempuan lagi. Diketahui, perempuan ini bernama Darna Sri Astuti. Darna ini berasal dari Jambi. Dan ia tinggal di Kampung Rambutan, Jakarta. Yang dimana Kampung Rambutan ini dekat dengan terminal Impus sehari-hari bekerja. Darna ini memiliki usia yang lebih muda daripada Impus. Dari sinilah mulai ada kerenggangan dari Impus dan istrinya yang pertama. Impus juga jarang pulang ke rumah dan kalaupun pulang, ia memasang muka yang tidak bahagia. Tapi ketika ia bersama Darna, ia merasa sangat bahagia bahkan bucin. Di sisi lain, ternyata Impus ini memiliki sifat yang temperamen terhadap istrinya. Diketahui beberapa kali, Rohini istri pertamanya sempat dimarahi dan mendapatkan kekerasan dari Impus. Bahkan di tahun 2009, Rohini sempat melaporkan Impus ke kepolisian atas tindakan KDRT. Namun, Impus dan Rohini memutuskan untuk damai. Tidak sampai di sini saja. Bukannya Impus ini tobat, Impus malah semakin menjadi-jadi. Bahkan ia menganiaya Rohini sampai mata kiri Rohini mengalami kebutaan. Akhirnya Rohini memutuskan untuk cerai dari Impus. Singkat cerita, Impus pun tinggal bersama Darna dan beralih profesi sebagai penjual soto Lamongan di sekitar Kampung Rambutan. Dari awal buka, usaha soto Lamongan Impus ini mengalami kemajuan yang sangat pesat. Dikarenakan hampir setiap hari banyak orang yang mampir, padahal rasa sotonya itu standar aja gitu. Sama seperti pada umumnya. Sampai-sampai tetangganya menggosipkan kalau Impus ini memiliki persugihan dan penglaris. Bahkan dari mereka ada yang pernah melihat kalau Impus ini sering menabur bunga dan kemenyan sembari keliling di tempat jualannya. Warga yang semakin penasaran pun mencoba menyelidiki warung soto milik Impus. Setelah diselidiki, ternyata selama ini warung soto Impus ini bukan hanya menjual soto, tapi ia juga menjual minuman keras. Dan warung soto ini sebenarnya bukan usaha yang pertama atau intinya. Usaha yang sebenarnya adalah menjual minuman keras dan jamu yang bisa memabukkan. Sebenarnya warga Kampung Rambutan sudah banyak mengetahui kalau Impus ini menjual minuman keras. Dan warga pun tidak sedikit yang menegurnya agar tidak berjualan minuman keras lagi. Karena bisa saja ia digerebek polisi dan bakal ada hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi Impus ini tidak mendengarkan sama sekali karena memang usaha yang dia jalani dapat menghasilkan uang yang banyak. Orang ngerokok udah kenal duit banyak, dia bakal lupa sama daratan. Setelah merasakan uang yang banyak, lagi-lagi penyakit Impus ini kambuh. Dia mulai mencari wanita lain lagi. Dan ia kembali menjalin hubungan dengan seorang wanita bernama Tini. Tini ini merupakan seorang penjual jamu di sekitar Kampung Rambutan. Tidak perlu waktu lama, istri keduanya yang bernama Darna mengetahui perselingkuhan itu. Darna pun menjadi marah besar dan tidak terima pastinya ya. Dan seperti istri pertamanya tadi, Darna mendapatkan kekerasan dari Impus berulang-ulang kali ya. Bahkan Impus ini mengajak Tini untuk tinggal bersama.
Jadi, Darna dan Tini tinggal di rumah Impus secara bersama-sama. Darna sangat merasa tersiksa karena melihat Tini dan Impus selalu bersama, bahkan tidur bersama di atap yang sama di hadapan Darna. Akibatnya, Darna ini selalu terlibat percekcokan dengan Impus dan Darna selalu mendapatkan kekerasan dari Impus. Pada tanggal 2 Maret 2013, Impus tiba-tiba menuduh Darna berselingkuh. Padahal yang jelas-jelas selingkuh itu ya si Impus di depan matanya Darna lagi. Satu atap bahkan kan. Saat itulah Darna mengalami KDRT dari jam 1 pagi sampai subuh. Bayangkan gila. Bahkan Impus memukul Darna dengan benda tumpul dan merusak alat vital Darna dengan cara memasukkan benda tumpul tersebut. Saat kejadian itu, bukan hanya Impus dan Darna saja yang ada di rumah. Tini yang sedang melihat itu pun berusaha memberhentikannya. Bukannya berhenti, Impus ini semakin menggila. Impus bahkan mengepalkan tangannya kemudian memasukkan ke alat vital Darna. Yang lebih gilanya lagi, Impus ini memasukkan air panas ke botol dan memasukkannya ke alat vital Darna. Tidak lama kemudian pagi pun datang. Disitulah Impus baru mengetahui kalau Darna sudah meninggal dunia. Tini dan Impus pun merasa panik. Saat itu Impus ini mempunyai ide yang sangat di luar nalar. Ia pun menyuruh Tini untuk membelikan sebuah plastik hitam besar dan juga menyiapkan pisau. Dan ternyata Tini dan Impus ini memulai jenazah dari Darna. Mulai dari kedua kaki Darna, kemudian mengeluarkan perut dari korban dan tidak lupa memisahkan bagian korban. Impus juga memotong tubuh korban menjadi 2 bagian. Setelah memotong korban, Tini memasukkan bagian-bagian yang sudah dipotong ke dalam kantong plastik yang sudah dibeli Tini tadi. Kurang lebih membutuhkan 7 kantong plastik. Mereka berdua hanya membutuhkan waktu kurang lebih 5 jam untuk memotong tubuh dari korban. Setelah itu, Impus ini menyewa sebuah angkot dari tetangganya dengan harga 250.000. Impus beralasan ia akan membeli bahan-bahan untuk warung sotonya. Dan pada tanggal 5 Maret 2013, Impus dan Tini pun memasukkan ke-7 plastik ke dalam angkot dan membawanya ke jalan tol Cikampek menuju Bekasi. Di perjalanan inilah Impus dan Tini membuang plastik-plastik tersebut. Ke-7 plastik ini dibuang secara terpisah. Di tengah perjalanan sedang membuang plastik, ternyata Impus ini bertemu dengan temannya saat membuang plastik. Kedua temannya ini bernama Juhaidi dan Effendi. Tentu saja kedua temannya ini memanggil Impus, tapi Impus ini pura-pura tidak mendengar. Kemudian di kilometer berbeda, seorang supir taksi melihat seseorang supir angkot membuang plastik hitam besar. Supir taksi itu pun sempat menegur Impus, tapi lagi-lagi Impus ini pura-pura tidak mendengar, padahal dengan udah diteriakin gitu ya di jalan tol. Untungnya, supir taksi ini berinisiatif untuk memfoto plat dari angkot tersebut, dan ia pun melanjutkan perjalanannya. 6 Maret 2013. Seorang petugas yang lagi patroli melihat plastik hitam besar di pinggir jalan tol. Kemudian petugas itu pun mencoba mengeceknya. Awalnya ia mengira hanya plastik sampah. Tapi setelah dibuka, ia menemukan sebuah potongan tubuh manusia. Potongan tubuh pertama berupa kaki kanan. Potongan tubuh kedua ditemukan berupa tangan kiri dan dada. Dan potongan tubuh ketiga ditemukan berupa kaki kiri. Lalu di potongan keempat ditemukan isi perut manusia. Kemudian potongan yang kelima ditemukan sebuah kelapa dan semuanya terbungkus dan diikat dalam plastik warna hitam. Tidak lama setelah itu berita ini menjadi ramai dan pada saat itu juga Juhaidi dan Effendi langsung melaporkan ke kantor polisi bahwa pada saat itu mereka ini melihat Impus sedang membuang plastik besar itu di tempat yang sama persis. Bukan hanya kedua orang ini saja, seorang supir taksi yang juga sempat memfoto sebuah angkot yang membuang plastik hitam juga ikut melaporkan temuannya pada malam itu di kantor polisi. Atas laporan dari ketiga orang inilah, polisi langsung mendatangi pemilik dari angkot itu. Dan setelah sampai di tempat, ternyata polisi mendapati informasi bahwa pada saat itu angkotnya sedang disewa oleh Impus. 6 Maret 2013, polisi pun langsung mendatangi warung soto Impus dan Tini. Kemudian singkat cerita mereka ditangkaplah. Dan di dalam rumah Impus, polisi menemukan beberapa barang bukti yang digunakan untuk memutus. Pada tanggal 26 September 2013, Tini dijatuhi hukuman penjara 14 tahun. Sedangkan Impus pada saat persidangan, tiba-tiba ia pun jatuh sakit dan membuat persidangan ditunda. Dan pada tanggal 30 September 2013, Impus semakin kritis dan ia pada akhirnya meninggal dunia. Jadi kurang lebih begitulah kisah dari Impus ini. Kalau ada salah kata ataupun kata yang kurang tepat mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menonton video ini.